Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Nurhalizah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah filsafat ilmu, yaitu dasar-dasar filsafat ilmu yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini merupakan landasan utama dalam memahami ilmu pengetahuan. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya mengetahui isi suatu ilmu, tetapi juga memahami yang dipelajari oleh ilmu tersebut, bagaimana ilmu tersebut diperoleh, dan untuk apa ilmu itu digunakan dalam kehidupan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti yang ada, atau keberadaan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu yang menjadi objek kajian ilmu. Pertanyaan utama dalam ontologi adalah apa yang dipelajari oleh suatu ilmu. Setiap ilmu memiliki objek kajiannya masing-masing. Misalnya, dalam ilmu biologi, objek yang dipelajari adalah makhluk hidup. Dalam ilmu ekonomi, objeknya adalah kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ilmu hukum, objek kajiannya adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi, sebelum seseorang melakukan penelitian, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan menjadi objek penelitiannya. Tanpa mengetahui objek yang akan diteliti, penelitiannya akan kehilangan arah. Sebagai contoh sederhana, apabila seorang mahasiswa ingin meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar mahasiswa, maka objek kajiannya adalah penggunaan media sosial dalam prestasi belajar mahasiswa. Inilah yang disebut dengan pembahasan ontologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek suatu ilmu atau apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Yang kedua ada epistemologi. Selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistemi yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi membahas mengenai asal-usul pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana menentukan bahwa pengetahuan dapat dianggap benar. Pertanyaan utama dalam epistemologi adalah bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, seseorang tidak boleh hanya mengandalkan dugaan atau pendapat pribadi. Pengetahuan harus diperoleh melalui metode ilmiah. Metode ilmiah biasanya dimulai dari mengamati suatu masalah, kemudian menyusun hipotesis atau dugaan sementara, melakukan penelitian atau eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis hasil penelitian lalu menarik kesimpulan. Sebagai contoh, peneliti ingin mengetahui apakah pupuk organik dapat meningkatkan hasil panen tanaman cabai. Peneliti tersebut tidak langsung menyimpulkan bahwa pupuk organik pasti lebih baik. Ia harus melakukan percobaan dengan menggunakan dua kelompok tanaman, yaitu kelompok yang menggunakan pupuk organik dan kelompok pupuk yang menggunakan pupuk biasa. Setelah itu, hasilnya dibandingkan berdasarkan data yang diperoleh. Melalui proses tersebut, pengetahuan yang dihasilkan menjadi lebih dipercaya karena didasarkan pada bukti dan penelitian. Jadi, epistemologi menekankan bahwa ilmu harus diperoleh melalui proses yang sistematis, logis, objektif, dan dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi membahas tentang nilai, manfaat, tujuan, dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Pertanyaan utama dalam aksiologi adalah untuk apa ilmu digunakan?
Ilmu pengetahuan pada dasarnya diciptakan untuk memberikan manfaat bagi manusia, namun dalam penggunaannya harus tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan etika. Misalnya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini semakin berkembang. Teknologi AI dapat membantu dunia pendidikan dengan membuat media pembelajaran lebih menarik. Di bidang kesehatan, AI dapat membantu dokter menganalisis penyakit dengan lebih cepat. Di bidang industri, AI dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Namun teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk membuat berita palsu, penipuan, atau penyalahgunaan data pribadi. Disinilah aksiologi berperan. Aksiologi mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya harus benar secara ilmiah, tetapi juga harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menjawab pertanyaan apa yang dipelajari, epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, sedangkan aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, ontologi membahas bahwa objek kajiannya adalah manusia, penyakit, dan kesehatan. Epistemologi menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai kesehatan diperoleh melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan uji klinis. Aksiologi menjelaskan bahwa hasil penelitian tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, mengobati penyakit, dan menjaga kesehatan masyarakat. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut saling melengkapi dan dalam membangun suatu pengetahuan yang utuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat ilmu terdapat tiga dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa yang menjadi objek kajian ilmu? Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui metode ilmiah, sedangkan aksiologi membahas manfaat, tujuan, serta nilai-nilai etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Ketiga aspek ini sangat penting karena membantu kita memahami bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar kumpulan teori, tetapi juga diperoleh dengan cara yang benar dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.